Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-haditsul hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41 yang berarti hadis ketiga dalam babul haid. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Wa kilana junubun. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'aghsiluhu wa ana haid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku pernah mandi, aku dan Rasulullah SAW dari satu bejana. Wakilana junubun, dan kami berdua sama-sama junub. Fakana ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haid. Ini permasalahan kedua. Dan pernah beliau menyuruhku untuk memakai kain, sarung atau sejenisnya, fayubashiruni, dan beliau mencumbu aku, wa ana haid, dan aku dalam keadaan haid. Wa kana yukhriju ra'sahu, ini permasalahan ketiga, dan beliau pernah mengeluarkan kepalanya dari masjid masuk ke kamar Aisyah, atau masukkan kepalanya ke jendela kamar Aisyah, wa huwa mu'takif. Fa'aghsiluhu ana wa ana haid, maka aku cuci rambutnya dalam keadaan aku sedang haid. Menjulurkan kepalanya untuk dikeramas oleh Aisyah, sedangkan Aisyah dalam keadaan haid. Khonibina azakumullah. Di sini sesungguhnya ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama adalah beliau Aisyah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana dalam keadaan dua-duanya junub. Maknanya mengambilnya dari satu bejana yang sama. Yani yaghtarifu, mengambil dengan tangannya kemudian disiramkan ke badannya. Tapi kita lihat maknanya secara ringkas. Al-ma'na al-ijmali, ishtamala hadzal hadits ala 3 masail. Hadis ini mencakup 3 perkara. Al-ula, masalah yang pertama, anna Nabi SAW wa zawjatuhu, bahwa Nabi SAW dengan istrinya kana yaghtasilani minal janabah. Keduanya sama-sama mandi janabah dari satu bejana. Li'anna al-ma' tahirun la yadurruhu gharful junubi minhu. Apa faedahnya diriwayatkan riwayat ini? Menunjukkan bahwa ma' tahir, bahwa air itu suci, tidak terusak atau tidak menjadi rusak karena tangan seorang yang junub. Karena disebutkan dalam riwayat lain dengan rinci, yaghtarifani, keduanya yaghtarif. Yaghtarif itu mengambil dengan tangan. Rasulullah SAW dan istrinya mandi dari satu bejana, berarti istrinya memasukkan tangannya ke bejana tersebut, Rasulullah juga memasukkan tangannya ke bejana tersebut, mengambil air dan menyiramkan ke tubuhnya. Mafhum? Maka yang demikian menunjukkan bahwa air tadi tidak menjadi rusak, tidak menjadi najis, tidak menjadi madarat karena tangan seorang yang junub. Rasulullah SAW sedang junub ketika itu, istrinya juga junub ketika itu. Tapi yaghtarifan, kedua-duanya menciduk air dari bejana yang sama. Dan ini barakallahu fikum, al-ma'u tahir, menunjukkan bahwa air itu suci. La yadurruhu gharful junubi minhu, tidak rusak hanya karena tangan seorang yang junub.
idza kana qad ghassala yadayhi qabla idkhalihima, dengan syarat satu syarat, mencuci tangannya sebelum masukkan ke dalam bejana. Mencuci tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana tersebut. Baik. Masih ingat hadis Humran Maula Utsman bin Affan? Masih ingat hadis wudu? Yang kedua-duanya, bahkan sekian hadis tentang wudu, ketika mencuci tangan pertama kali itu dituangkan bejananya ke tangannya. Baik. Setelah itu baru adkhala yaminahu wa madmada wastanshaqa wastanthara. Jadi pertama cuci tangannya di luar, tidak masukkan airnya ke dalam bejana. Ini penting, kalian perhatikan. Setelah cuci bersih tangannya, baru masuk ke dalam bejana. Adkhala yaminahu. Kemudian memasukkan air ke mulutnya dan dalam riwayat ke hidungnya sekaligus. Tamadmad, wastanshaq, wastanthar. Wa hakadha fil ghusl. Demikian pula dalam mandi. Sebelum masukkan airnya ke dalam bejana, cuci tangannya dulu. Sebelum masukkan ke dalam bejana, baru kemudian mengambil air untuk tubuhnya. 6. Wasaniyah, permasalahan kedua, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arada an yusyarri' li ummatihi fil qurbi minal haid. Permasalahan kedua, bahwa Nabi mengajarkan, ingin menerangkan syariat. Bolehnya seorang suami mendekati istrinya yang sedang haid. Fil qurbi minal haid. Suami boleh mendekati istrinya dalam keadaan sedang haid. Ba'da an kana al-yahud la yu'akilunaha. Yang tadinya Yahud dulu tidak mau makan bersama, tidak mau duduk bersama, tidak mau tinggal bersama. Diriwayatkan bahwa di zaman jahiliyah, wanita yang haid dikeluarkan dari rumah, dimasukkan dalam satu kandang seperti kandang binatang, tidak makan bersama, tidak minum bersama, apalagi tidur bersama dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Seperti binatang. Dikurung. Dikasih makan seperti ngasih makan binatang. Sampai habis masa haidnya. Baru dilepas lagi. Dikeluarkan dari kandang tersebut, dari kurungan tersebut. Baru kemudian dia mengambil ba'rah. Ba'rah itu kotoran unta yang kering. Kemudian dilemparkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang mereka biasa ucapkan. Bahwa telah hilang kotoran, telah pergi kotoran. Sambil membuang ba'rah sebagai seremonial tanda bahwa kotoran sudah pergi. Kemudian dia mandi, baru kembali ke rumahnya. Ini syariat jahiliyah atau aturan-aturan jahiliyah. Adapun dalam Islam, ketika mereka bertanya-tanya tentang haid, Allah jawab. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Kata Allah, jawablah bahwa memang haid itu suatu yang busuk, suatu yang kotor. Jauhilah wanita yang haid. Artinya jangan dijimai. Haram jima ketika haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maknanya tidak boleh jima. Adapun tinggal bersama boleh. Berpegangan boleh. Berciuman boleh. Bahkan berpelukan juga boleh. Tidak ekstrim seperti jahiliyah. Dari mana itu? Didapatkan dari hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini,
bahwa ya'muruni fa'attazir. Rasulullah SAW menyuruh aku untuk menutup haidku dengan kain. Artinya dari pinggang ke bawah ditutup dengan kain. Setelah itu, sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, memeluknya dan menciumnya, selesai. Disebut dalam bahasa Arab dengan mubasyarah. Fayubashiruni, maka beliau yubashiruni. Kalimat yubashir, basyara, yubashiru, dari kata basyarah. Basyarah maknanya kulit. Artinya bersentuhan kulit. Alangkah sopannya bahasa Arab. Artinya Rasulullah SAW memeluk dan mencium istrinya dalam keadaan haid, diungkapkan dengan kalimat saling bersentuhan kulit. Fayubashiruni, maka Nabi menyentuhkan kulitnya ke kulitku dalam keadaan aku haid. Yang ketiga, disebutkan di sini yang kedua, kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru Aisyah an tattazira. Nabi menyuruh Aisyah untuk menutup haidnya dengan kain atau menutup bagian bawahnya dengan kain. Fayubashiruha bima dunal jima. Maka Nabi menyentuhkan kulitnya ke kulit istrinya. Semuanya kecuali jima. Semuanya kecuali jima. Artinya semua boleh. Yang tidak boleh hanya jima. Wahia haid. Dalam keadaan istrinya sedang haid. Yang ketiga. Annal haidha la tadkhul masjid. Bahwa seorang yang haid tidak boleh masuk masjid. Yang ketiga, bagaimana kalimatnya? Dari mana kita tahu bahwasanya orang yang haid tidak boleh masuk masjid? Karena disebutkan Nabi mengeluarkan kepalanya dari masjid ke kamar Aisyah untuk membersihkan atau untuk dikeramas rambutnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau saja boleh ke masjid, maka tentunya akan disiram di masjid, karena masjidnya dari tanah, dari pasir. Tetapi tidak demikian, agar Aisyah tidak masuk ke masjid. Walihada kana Nabi SAW yakhruj ilaiha fi baitiha ra'sahu. Nabi yukhrij ilaiha fi baitiha ra'sahu. Bukan yakhruj tapi yukhrij, mengeluarkan. Beliau mengeluarkan kepada Aisyah di rumahnya kepalanya. Artinya mengeluarkan kepalanya ke kamar Aisyah. Wa huwa fil masjid. Nabi tetap di masjid. Fataghsiluhu, maka Aisyah yang mencuci rambutnya, mengkeramas rambutnya. Mimma yadullu ala anna qurbal haid la mani'. Ini pun sama, ada faedah yang sama, yaitu tidak mengapa untuk mendekati seorang wanita yang haid. Tidak apa-apa untuk mendekati seorang istri yang sedang haid. La mani', enggak ada halangan. Tidak mengapa. Bahkan walaupun sedang i'tikaf. Itu sedang i'tikaf, beliau tidak keluar dari masjid, tapi mengeluarkan kepalanya saja untuk dicuci. Berarti tidak mengapa pula untuk menyentuh rambutnya, membersihkan, dan tidak najis tangan wanita haid. Tidak najis tangan wanita haid. Tidak mengapa limithli hadhil a'mal, tidak mengapa untuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Wa qad syara'a tawassu'atan ba'da harajil yahud. Dan ini Nabi SAW mensyariatkannya sebagai tawassu'ah, perluasan. Setelah sempitnya ajaran Yahudi. Setelah sempitnya ajaran jahiliyah. Susah. Maka Nabi mengajarkan kemudahan. Bahwa tidak begitu maknanya. Bahwa fatazilin nisa'a fil mahid. Jauhi para wanita ketika haid. Bukan maknanya dijauhi orangnya, dijauhi badannya, dijauhi. Bukan. Maknanya hanya tidak boleh jima'. Tidak mengapa untuk bersentuhan kulit dengan kulit.
tidak mengapa untuk dikeramas rambutnya oleh istrinya yang sedang haid, tidak mengapa untuk bersalaman, tidak mengapa untuk berpelukan ila akhirih. Duna al-jima', selain jima'. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Kita dapatkan beberapa faedah yang sangat banyak. Di antaranya jawazu ightisalil junubaini min ina'in wahid. Pertama, bolehnya mandi dua suami istri yang sama-sama junub dari satu bejana. Walaupun mengambil airnya dengan tangan, boleh. Yang kedua, sebelum pindah yang kedua, apa syaratnya tadi? Bersihkan tangannya sebelum masuk ke dalam bejana. Dari satu ember kalau sekarang ya. Yang kedua, jawaz mubasyaratil haid fima dunal farj. Yang kedua, bolehnya mubasyarah. Apa tadi mubasyarah? Persentuhan kulit dengan kulit. Tidak mengapa. Seorang suami mencumbu istrinya ketika sedang haid. Hanya satu larangannya, dunal farj. Tidak dengan jima. Tidak sampai timba masuk sumurnya. Wa anna badanaha tahir. Dan juga faedah berikutnya, bahwasanya badannya seorang wanita yang haid tetap suci. Badannya, tangannya, tubuhnya tetap suci. Yang najis hanya darah haidnya. Qul huwa adha. Haidnya. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha. Yang najis adalah darah haid. Kalau badan yang tidak kena darah haid, tangannya, punggungnya, pipinya, itu tidak najis. Lam tahullu fihi najasatun bihaidiha. Tidak melekat pada seluruh tubuhnya najisnya haid. Tidak. Tapi hanya pada tempatnya yang terkena darah haid tersebut dan darah haidnya secara zat. Hanya itu. Salisa. Yang ketiga. Istihbabu lubsiha al-izar waqtal mubasyarah. Dianjurkan untuk memakai izar. Memakai kain. Ketika bercumbu suami istri. Kalau istrinya sedang haid. Dan itu merupakan ihtiyatan, kehati-hatian. Karena yang dilarang apa? Jima. Maka menutup itu adalah hanya sebagai penghalang. Jangan sampai terjadi jima. Jangan sampai terjadi jima. Sehingga bisa dengan kain, bisa dengan sarung, bisa dengan apa saja. Untuk menutupi tempat haidnya, sehingga tidak sampai terjadi jima. Rabi'ah, yang keempat, ittikhadul asbabil mani'ah minal wuqu'u fil muharram. Kalau memakai sarung, memakai izar, memakai sekian perkara untuk menutupi tempat haidnya supaya jangan sampai terjadi jima, ini upaya untuk menghalangi dari yang haram. Ada sekali upaya untuk menutup jalan dari yang haram. Karena dikhawatirkan manusia yang kadang kalau sudah dikuasai hawa nafsunya, kemudian lupa diri. Maka terjadi keharaman. Maka sebelum terjadi hal tersebut, tutup jalannya. Akhirnya kita mendapatkan faedah berikutnya secara umum. Bukan hanya dalam masalah haid. Apa itu? Dalam segala masalah. Harus atau dianjurkan, diperintahkan ittikhadul asbab al-mani'ah minal wuqu'i fil muharram. Disuruh kita, diperintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab yang menghalangi dari yang haram.
Kalau kita gambarkan ini yang haram, maka tentunya perkara haram ini memiliki jalan-jalan yang mendekati perkara haram. Contoh, zina. Haram. Min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Maka jalan-jalan menuju zina harus ditutup. Jalan-jalan menuju zina harus ditutup. Supaya apa? Supaya selamat dari zina. Maka Allah tidak katakan dengan kalimat jangan zina. Tapi Allah katakan, la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Kalau sudah masuk di jalannya, khawatir akan jatuh ke dalam zina. Oh, saya tidak zina, saya cuma berpegangan. Oh, saya tidak zina, saya cuma ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Ngobrol berdua dengan wanita yang bukan mahramnya, itu yang ketiganya syaitan. Maka pacaran-pacaran itu adalah jalan menuju zina. Harus ditutup jalannya. Khalwat, berdua-duaan tanpa mahram. Nazar, pandangan pada yang haram. Itu semua jalan-jalan menuju zina. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah untuk menutup tempat haidnya ketika mubasyarah dengannya. Rasulullah SAW. Karena kehati-hatian dari perkara yang haram ditutup. Maka demikian pula pada seluruh perkara yang haram. Tutup pintu-pintunya. Dan tutup jalan-jalannya. Dan mengambil asbabil mani'ah. Mengambil sebab-sebab yang menghalangi dari jatuhnya seseorang ke dalam yang haram. Yang kelima. Mana' dukhul al-haid al-masjid. Faedah kelima. Orang yang haid tidak boleh masuk masjid. Hanya saja fuqaha ada beberapa pendapat. Ada yang melihatnya bahwa itu karena kekhawatiran mengotori masjid dengan najisnya. Ada yang menyatakan itu larangan mutlaqan. Itu adalah perkara yang sifatnya ta'abbudi. Enggak pakai alasan-alasan, pokoknya enggak boleh. Mereka yang berpendapat bahwa tidak bolehnya masuk masjid karena khawatir mengotori masjid, maka bagi siapa-siapa yang bisa menahannya dengan sesuatu, menutupinya dengan sesuatu, dan menjamin aman, tidak akan mengotori masjid, maka bagi mereka membolehkan masuk. Karena yang tidak boleh itu mengotori masjid. Khawatir mengotori masjid. Sehingga kalau tidak mengotori masjid nggak apa-apa. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa pokoknya kalau mereka, para akhwat, istri Nabi tidak masuk masjid ketika haid, maka kalian pun jangan masuk masjid. Selesai. Khawatir mengotori ataupun tidak khawatir mengotori. Karena wanita-wanita sekarang menyatakan kami tidak khawatir karena kami sudah membuat protek perlindungan yang tidak mungkin keluar. Nggak mungkin ngotori masjid. Maka kita jawab dengan Aisyah juga melindungi dirinya dari najis. Tapi tidak masuk masjid. Baik. Sehingga wallahu ta'ala a'lam, dari faedah yang ketiga tadi, dari faedah yang keempat tadi, kita dapatkan pula untuk faedah yang kelima. Berjaga-jaga dari terjatuh pada yang haram. Berjaga-jaga dari sesuatu yang haram, yaitu ngotori masjid dengan najisnya. Baik. Yang kelima. Yang keenam. Ibahatu mubasyaratiha. Bolehnya bersentuhan kulit suami istri kalaupun istri sedang haid. Dan boleh pula menyentuh sesuatu apapun, rotbatan aw yabisatan. Wanita yang haid boleh memegang gelas, boleh memegang piring, boleh ngambilkan sejadah untuk sholat. Boleh nggak? Boleh. Karena tangannya tidak najis. Bahkan boleh mengkeramasi rambut Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW i'tikaf di masjid dan akan sholat.
boleh menyentuh asya, perkara-perkara, rotbatan, basah, ataupun ya bisa, kering. Mengapa disebutkan dua oleh beliau? Karena beberapa ulama menganggap kalau yang kering nggak apa-apa. Tapi kalau yang basah nggak boleh. Karena najisnya akan mengalir ke air tersebut. Tidak. Yang kering jelas. Yang basah juga disebutkan mandi bersama dan mengambil air dengan tangannya. Itu dalam keadaan junub. Atau dalam keadaan haid, mengkeramasi, mencuci rambut Rasulullah SAW. Basah atau nggak basah? Basah. Maka tidak mengapa. Rotbatan aw yabisatan. Wa min dzalika ghuslu asy-sya'r wa tarjilihi. Di antaranya mencuci rambutnya, mengkeramas rambut suaminya atau menyisirnya. Yang ketujuh, annal mu'takif idza akhraja ra'sahu minal masjid la yu'addu kharijan. Faedah ketujuh, bahwa seorang yang i'tikaf ketika keluar dari masjid atau ketika mengeluarkan kepalanya dari masjid tidak dianggap keluar dari masjid. Kalau mengeluarkan kepalanya dari masjid seperti Nabi mengeluarkannya ke kamar Aisyah, tidak dianggap keluar dari masjid. Wa yuqasu alaihi ghairuhu minal a'dha, dan dikiaskan pula dengan anggota badan lainnya. Kalau tangannya dikeluarkan mengambil sesuatu dari luar masjid tidak mengapa. Membeli makanan, tangannya keluar dari jendela masjid, itu juga tidak dianggap keluar dari masjid. Atau duduk di teras masjid, kakinya keluar. Oh, kamu kakinya keluar dari masjid, batal i'tikafnya? Tidak. Tidak batal. Kalau keluar sebagian anggota badannya. Idza lam yakhruj jami' badanihi. Kalau tidak keluar seluruh badannya. Intaha mulakhasan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadits tsani wal 40. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وفي اللغة حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid, dan beliau membaca Al-Quran. Gharibul hadis, kalimat asing yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Pertama kalimat ittaka'a yattaki'u wa kana yattaki'u fi hijri. Kalimat ittaka'a mahmuzun. Mahmuz artinya berhamzah. Mahmuz artinya berhamzah. Ittaka'a. Sedangkan maknanya mala ala ahadi syiqqai. Mungkin di sini enggak ada. Dalam syarah Ibnu Zamanain disebutkan mala ala ihda syiqqai. Syiqqai adalah samping kanan atau samping kiri, maka dimutanakan dengan syiqqain. Syiqqain hanya saja karena dia mudhaf maka nunnya hilang, jadi syiqqaihi. Mala ala ahad syiqqai. Dia miring ke salah satu sisinya. Saya praktekkan. Kalau sisi kanan berarti begini. Nah, ini namanya itika. Kalau sisi kiri sebaliknya. Miring ke salah satu sisi badannya, itu dikatakan dengan bersandar atau ittaka'a yattaki'u. Maka saya terjemahkan tadi apa? Bersandar. Walaupun ke belakang bersandar juga, tetapi makna ittaka lebih kepada ke kanan dan ke kiri. Bersandar ke kanannya atau bersandar ke kirinya.
Nah, hanya saja di sini Rasulullah SAW bersandar, dan biasanya beliau bersandarnya dengan syiqqal aiman, dengan sisi yang kanan. Maka beliau bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hajri yang saya terjemahkan pangkuan bisa dibaca yajuz al-fathah wal kasr. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasrah. Boleh dibaca hijri, boleh dibaca hajri. Wa huma lughatan, dan itu dua dialek. Bisa dibaca hajri, bisa dibaca hijri, ada dua lughah, ada dua dialek dalam bahasa Arab. Maknanya sama, yaitu pangkuan. Al-ma'na al-ijmali. Ada lagi kalimat yang perlu dijelaskan? Nah, saya kira cukup. Atau kalau ada yang perlu dijelaskan lagi, kalimat haid. Apa itu haid? Wanita yang haid. Terjemahannya mudah dari kata haid. Tetapi permasalahannya bukan itu. Kenapa dia haid padahal perempuan? Harusnya kan haidah. Ada sekadalik. Kalau perempuan kan harusnya dengan muannas, dengan tak marbutah. Seperti darib kalau perempuan daribah. Fa'il kalau perempuan fa'ilah. Haid kalau perempuan haidah. Bagaimana jawabannya? Kenapa ini enggak ada tak marbutah? Nah, karena memang haid tidak terjadi pada laki-laki. Sehingga haid atau haidah sama saja. Tetap perempuan. Haidah perempuan. Kalau haid laki-laki, siapa laki-laki yang haid? Haid tidak dialami oleh laki-laki. Sehingga haid dan haidah tidak mengapa kedua-duanya. Bisa dibaca haid, boleh pula dengan haidah, kama fi ihdar riwayah. Sebagaimana dalam salah satu riwayat. Ada riwayat yang haidah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Dan itu ada beberapa lafaz-lafaz yang seperti itu. Apa di antaranya? Junub, jayid, junub laki-laki perempuan sama. Ada lagi. Rih. Boleh dibaca asifah, boleh dibaca asif, dan itu dua-duanya ada dalam Quran. Ja'atha rihun asif. Tanpa tak marbutah. Tetapi di tempat lain, di ayat lain, berjalan dengan rih asifatan. Asifatan. Tapi sama saja. Karena tetap saja yang namanya asifah itu rih. Tidak mungkin pada yang lain. Karena berhembus itu hanya angin. Enggak dikatakan tanah berhembus, tidak dikatakan batu berhembus, tidak dikatakan apapun kecuali ya angin berhembus. Sehingga dia asifah atau asif sama saja. Tetapi rih disebut dengan muannas sebagaimana dalam ayat tadi ja'atha asifah. Ja'atha rihun asifun. Ja'atha rihun asif. Ja'atha muannas, berarti rih muannas. Harusnya asifah. Kenapa asif? Sama dengan haid. Karena haid tidak terjadi kecuali pada perempuan. Demikian pula asif tidak terjadi kecuali pada rih yang muannas. Maka dia boleh kedua-duanya. Ala kulli hal. Hadhihi lughah. Ini hanya permasalahan bahasa. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, sangat-sangat ringkas, hanya 2 baris, sependek hadisnya. Zakarat Aisyah itu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fi hijriha wa hiya haidun mimma yadullu ala anna badan al-haid tahir lam yanjus bil haid. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca Al-Qur'an dalam keadaan bersandar di pangkuan Aisyah.
Padahal Aisyah dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid. Dan ini menunjukkan bahwa badannya wanita yang haid suci. Sudah dibahas kemarin bahwa yang najis hanya darah haid. Dan apa yang terkena dengan darah haid. Kalau terjaga darah haidnya tidak mengenai badannya, maka badannya tetap tahir. Apalagi sudah setengah perjalanan, sudah sedikit keluarnya, maka dia bisa dilindungi dengan berbagai macam pembalut-pembalut yang aman. Maka badannya seluruhnya tetap tahir. Badannya perempuan. Kalau suaminya menyentuhnya tidak mengapa. Bahkan membaca Al-Quran dalam keadaan bersandar di pangkuan Aisyah Rasulullah SAW. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa badan perempuan tidak menjadi najis dengan haid. Lam yanjus bil haid. Ma yukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis jawaz qiraatul Quran fi hijril haid. Bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan bersandar di istri yang dalam keadaan haid, tidak mengapa. Li'annaha tahiratul badan wa thiyab. Karena dia suci badannya dan pakaiannya. Yang kedua, tahrim qiraatul Quran 'alal haid. Dilarangnya, haramnya membaca Al-Quran bagi wanita yang haid. Akhdan min tawahhum imtina'il qira'ah fi hijril haid. Diambil dari prasangka yang salah. Tawahum itu prasangka yang salah ya, waham. Diambil dari prasangka yang salah tentang tidak bolehnya membaca di pangkuan wanita yang haid. Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-Aid. Perhatikan, ikhwati fillah. Ikhwanil talaba rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini haramnya membaca Quran bagi wanita yang haid. Apakah ada di halaman hadis ini? Perempuan tidak boleh membaca Al-Quran, perempuan yang haid, wanita yang haid. Tak ada. Lalu diambil dari mana? Kata Ibnu Daqiq al-Aid, diambil dari tawahhum imtina'il qira'ah. Diambil dari prasangka yang salah, tidak bolehnya seorang membaca di pangkuan wanita yang haid. Diambil dari situ. Kok bisa? Bagaimana itu hubungannya? Tergambar hubungannya kenapa? Kalau kata Ibnu Daqiq al-Aid, diambil dari prasangka yang salah. Dikira bahwa tidur di pangkuan seorang yang haid, wanita yang haid, sudah tidak boleh lagi baca Quran. Boleh. Dari situ diambil berarti wanita yang haid tidak boleh baca Quran. Penjelasannya begini. Mengapa Aisyah dalam hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersandar padaku dalam keadaan aku haid, dia baca Quran, tidak apa-apa. Sedang apa ini kira-kira? Sedang menerangkan bahwa prasangka kalian salah yang menyatakan bahwa seorang yang menyentuh orang haid tidak boleh baca Quran. Ya kan? Dibantah oleh Aisyah, tidak. Rasulullah SAW pernah bersandar padaku dalam keadaan aku haid dan beliau baca Quran. Tak apa-apa. Tapi prasangka orang tadi, kalau yang bersandar atau menyentuh wanita yang haid tidak boleh baca Quran, kenapa kau punya prasangka seperti itu? Karena wanita yang haid tidak boleh baca Quran. Gitu. Paham? Jadi kalau saja wanita yang haid boleh baca Quran, mereka nggak mungkin salah paham. Bersandar pada orang yang haid
juga nggak boleh baca Quran. Nggak mungkin ada kalimat begitu. Kenapa? Karena yang haidnya saja boleh baca Quran. Munculnya prasangka tadi, kalau menyentuh wanita yang haid nggak boleh baca Quran. Munculnya prasangka ini karena mereka sudah mengetahui perempuan yang haid tidak boleh baca Quran. Sehingga ketika ada yang menyentuh anak, awas, menyentuh anak haid nggak boleh baca Quran. Karena wanita yang haidnya saja nggak boleh baca Quran. Artinya prasangka mereka yang salah itu munculnya dari pengetahuan mereka bahwa seorang wanita yang haid adalah seorang yang dalam keadaan tidak boleh sholat. Betul? Hah? Nggak boleh sholat? Sholat ibadah nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh pula puasa. Para ulama menyatakan mereka memahami bahwa baca Quran pun seperti sholat ibadah, tidak boleh juga. Baik, walaupun ini ada khilaf ya, ada perselisihan. Maka ketika mereka sudah mengetahui bahwa orang yang haid ini tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, maka mereka berpikir kalau yang menyentuh wanita yang haid juga sama, jangan baca Quran di sana. Mereka kiaskan dalam pikiran mereka seperti tempat buang hajat, kan kotor. Walaupun nggak ada najisnya, tetap tidak boleh baca Quran di kamar mandi. Walaupun sudah bersih disiram, tetap nggak boleh. Kenapa? Tempatnya kurang bagus. Nah mereka mengira bahwa wanita yang haid juga begitu. Tempatnya kurang bagus. Kalau kamu baca Quran di situ, padahal di situ ada sesuatu yang najis, nggak boleh baca Quran. Maka dibantah oleh Aisyah. Tidak. Rasulullah SAW pernah bersandar di pangkuanku dalam keadaan beliau membaca Al-Quran. Baik. Ini dua faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang ketiga adalah faedah yang berkait dengan apa yang barusan kita sebutkan. Bahwa Aisyah menerangkan apa yang terjadi pada dirinya dengan Rasulullah SAW. Dan ini juga faedah penting, walaupun lebih umum, tidak berkait dengan haid. Apa itu? Menyampaikan ilmu yang diketahui. Menyampaikan ilmu yang diketahui. Aisyah tahu, yang lain tidak tahu. Maka Aisyah menyampaikan, aku pernah begini, aku pernah begitu. Sebab masalah yang seperti ini, yang tahu hanya wanita-wanita yang haid, yang bersama Rasulullah SAW, yaitu para istri-istrinya. Sedangkan istri-istrinya tidak semuanya mengalami apa yang dialami oleh Aisyah. Maka Aisyah mendapatkan sesuatu pengetahuan yang orang lain tidak tahu. Maka dia terkena kewajiban untuk menyampaikan bahwa aku mengalami bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku dan beliau membaca Al-Quran. Dan ini disampaikan. Sehingga, apa faedah ketiga? Tabligh al-ilm. Menyampaikan ilmu yang sudah dia ketahui. Dan tentunya ini sebagai tambahan dari sekian banyak dalil. Apa dalil lainnya? Sangat banyak. Seperti kalimat balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Atau ucapan Nabi, falyuballighu syahid al-ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir, ila akhirih. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang mendapatkan ilmu hendaklah dia menyampaikan, tidak boleh menyembunyikannya. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan ini adalah keutamaan Aisyah. Faedah keberapa? Keempat. Fadilah Aisyah radhiyallahu taala anha. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, banyak kejadian-kejadian Rasulullah SAW bersama Aisyah yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat cinta pada Aisyah dan sangat dekat dengan Aisyah. Bahkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabban nas ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Padahal sahabat tadi bermaksud di kalangan laki-laki. Rasulullah langsung menjawab, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian beliau berkata, sahabat yang mulia tadi berkata, ya Rasulullah, aku maksudkan minar rijal.
Yang aku maksud dari kalangan laki-laki. Qala abuha, kata Nabi, bapaknya. Berarti yang paling dicintai dari wanita adalah Aisyah, dan yang paling dicintai oleh beliau dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, bapaknya dan anaknya, dua-duanya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat tadi masih belum puas, ya Rasulullah, kemudian siapa? Kemudian fulan. Kemudian siapa? Kemudian fulan. Disebutkan fulan-fulan, belum nyampe ke dia. Padahal beliau tanya karena melihat betapa cintanya Rasulullah SAW pada dirinya. Maka beliau tanya, ya Rasulullah SAW, siapa yang paling kau cintai? Ingin mendapatkan kemuliaan, dicintai oleh Rasulullah SAW. Ternyata dijawab Aisyah, kemudian dikatakan dari laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya. Kemudian siapa? Kemudian fulan, kemudian fulan. Dan diantaranya, Hibbu Rasulullah SAW, Ibni Hibbi Rasulullah SAW. Siapa itu? Kecintaan Rasulullah SAW, anaknya kecintaan Rasulullah SAW. Man? Usama Ibn Zaid Ibn Harithah. Jadi Ibn Harithah dan anaknya dua-duanya kecintaan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan Hibbu Rasulullah SAW, Ibni Hibbi Rasulullah. Baik, intaha, selesai hadis yang ringkas. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ba'd. الحديث الذي بعده وهو الحديث الثالث والأربعون. حديث yang ke-43. عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia berkata, aku tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu, aku katakan, ma balul haid, ay ma sya'nus al-haid. Mengapa al-haid taqdu shaum, mengqadha puasa, wala taqdu shalah, tetapi tidak mengqadha salat. Faqalat, maka berkata Aisyah, aharuriyatun ant, apakah engkau ini haruriyah, yakni khawarij? Qultu, dia menjawab, lastu biharuriyah walakinni as'al, aku bukan haruriyah, aku hanya bertanya. Maka Aisyah menjawab, kana yusibuna dzalik, kami pun pernah mengalami yang demikian, yakni haid di zaman Nabi SAW. Fanu'mar biqada'is shaum, maka kami disuruh untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Titik. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dari Mu'adzah, tabi'iyatun thiqah, seorang tabi'iyah, tabi'i yang perempuan, abidah, ahli ibadah, thiqah, terpercaya, yang riwayatnya diterima. Dan beliau diantaranya mengambil ilmu dan mengambil riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan lain-lain. Bahkan ketika wafat suaminya, dia disebutkan dalam riwayat hampir-hampir tidak tidur, beribadah terus sampai matinya. Dia bertanya kepada Aisyah, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqultu, aku katakan, ma balul haid, ada apa dengan al-haid? Ai ma sya'nul haid. Pertanyaan bal sama seperti pertanyaan sya'n, keadaan. Ada apa dengannya? Kenapa orang haid
taqdi shaum, mengqadha puasa, tetapi tidak mengqadha salat. Mengapa seorang wanita yang haid dia mengqadha puasa? Mengqadha maknanya mengganti di waktu lain. Kalau satu perintah dikerjakan di dalam waktunya disebut adaun. Kalau satu perintah dikerjakan di luar waktunya maka disebut qadha'un. Satu ibadah diperintahkan dikerjakan di dalam waktunya, ini tepat pada waktunya, disebut ada. Sedangkan kalau dikerjakan di luar waktunya namanya qadha. Salat duhur kalau kamu kerjakan ba'da zawal dikatakan adaan, menunaikan. Tetapi kalau dikerjakannya di sore hari karena lupa, tadi siang saya belum salat duhur, baru dia kerjakan di sore hari ketika ingat, wa yusamma qada'an. Nah, adapun wanita-wanita yang haid, dia tidak berpuasa, tetapi dia menggantinya di hari lain. Ada apa qadha? Qadha. Karena menggantinya di hari lain, bukan pada waktunya, maka dikatakan qadha. Tetapi kenapa salat yang sama-sama ibadah ketika ditinggalkan oleh seorang yang haid karena memang tidak boleh salat, kenapa nggak diganti di waktu lain? Pertanyaan ini mengandung qiyas di dalamnya, bahwa kenapa yang ini dengan yang itu kok tidak sama? Padahal dua-duanya ibadah. Kalau puasa ditinggalkan oleh seorang yang haid disuruh diganti, kenapa salat padahal juga ibadah, kenapa tidak disuruh untuk diganti di hari lain atau di waktu lain? Karena mengandung qiyas seperti itu, maka Aisyah menduga bahwa dia adalah seorang haruriyah. Maka beliau berkata, aharuriyatun anti. Disebutkan dalam Gharibil Hadis, aharuriyatun ant ay nisbah ila baldatin qurbul Kufah. Haruriyah itu nisbah kepada Harura. Dan kalian tahu, yang namanya nisbah biasanya ditambah dengan huruf ya. Indonesia menjadi Indonesiun, orang Indonesia. Kalau Harura, orang yang dari sana disebut dengan Haruri. Atau kalau perempuan, Haruriyah. Itu nisbah namanya. Nisbatun ila baldah. Atau lebih tepatnya qaryah. Karena dia bukan negara, tetapi justru desa. Nisbatun ila qaryatin. Qurbal Kufah. Dekat Kufah. Jaraknya 2 mil. Milain minal Kufah. 2 mil dari Kufah. Ismuha Harura. Namanya Harura dengan qasr. Dengan mad maksud saya. Ada riwayat dengan qasr tetapi itu lemah pendapatnya. Dengan qasr itu dengan alif bengkok. Kalau ini dengan mad, dengan alif dan hamzah. Kharajat minha awal firqatin minal khawarij. Keluar dari sana kelompok pertama sempalan yang bernama Khawarij. Sempalan yang menyimpang dari sunnah. Yaitu kelompok Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dengan dosa besar. Dan terkenal agama mereka ekstrim, melampaui batas. Kharaja ala Ali ibn Abi Thalib, atau kharaju ala Ali ibn Abi Thalib, dan mereka memberontak melawan penguasa khalifah yang sah, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fasara al-khawarij yu'rafuna bil haruriyah, maka khawarij dikenal dengan haruriyah. Nah, Aisyah menduga orang ini haruriyah. Mengapa? Karena haruriyah berpendapat salat tidak boleh ditinggalkan walaupun haid. Kalau dia sedang haid maka diganti di waktu lain. Ini sesuai dengan ajaran ekstrimnya
ajaran sesatnya yang ekstrim, yang melampaui batas, dan dipenuhi dengan tasyaddud. Tasyaddud itu sesuatu yang berlebihan, ghulu, sesuatu yang ekstrim, yang keluar dari batasnya. Karena pertanyaan tadi mengandung dua kemungkinan. Bisa pertanyaan jahilin, bisa pertanyaan ta'annutin. Bahasa seperti ini, kenapa? Kok orang haid mengqadha puasa, kenapa enggak mengqadha salat? Ini pertanyaan mengandung dua kemungkinan. Bisa soalul jahil, bisa juga soal anid. Anid itu ta'annut. Ta'annut itu menentang. Kenapa? Kok yang ini diqadha, kok yang ini enggak diqadha? Protes. Aisyah menduga bahwa pertanyaan itu pertanyaan yang kedua. Soal ta'annut. Atau soal mu'anid. Pertanyaan seorang yang menentang. Kenapa? Kok sholat enggak diqadha? Puasa kan diqadha. Kok sholat enggak diqadha? Ini pertanyaan menentang. Kalau pertanyaan menentang seperti itu, maka diduga oleh Aisyah, pasti ini orang khawarij. Karena sudah ma'ruf, masyhur, khawarij berpendapat seperti itu. Maka Aisyah langsung berkata, haruriyatun anti. Apakah engkau haruriyah? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, lastu biharuriyah. Aku bukanlah seorang haruri. Walakinni as'al. Aku hanya bertanya. Berarti soal al-jahil. Pertanyaan seorang yang tidak tahu. Pertanyaan seorang yang tidak tahu. Artinya jahil. Jangan dipahami pertanyaan orang bodoh. Bukan. Bukan pertanyaan orang bodoh. Tapi pertanyaan seorang yang tidak paham. Seorang yang tidak mengerti. Soalul jahil. Aku hanya bertanya. Aku gak ngerti. Setelah diketahui bahwa ternyata dia bukan haruriyah. Berarti pertanyaannya bukan pertanyaan ta'annud. Maka dijawab. Kana yusibuna dzalik. Bahwasanya hal seperti itu menimpa kami di zaman Rasulullah SAW. Karena fi riwayah yusibuna dzalika fi ahdin Nabi, di zaman Nabi. Fa nu'mar biqada'is shaum, maka kami disuruh untuk mengqadha puasa, tetapi kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Titik. Berarti jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha adalah bahwa ibadah itu tergantung perintah. Diajarkan oleh Aisyah kepada Mu'adzah radhiyallahu ta'ala rahimahullah bahwa yang namanya ibadah harus dengan amr. Harus dengan perintah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam hadis yang sahih yang juga dari Aisyah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Harus ada perintah. Beda dengan masalah dunia. Masalah dunia silahkan kerjakan. Kecuali yang dilarang. Tapi masalah ibadah, jangan kerjakan. Kecuali yang diperintah. Bedakan antara keduanya. Kalau masalah dunia, silahkan kerjakan semuanya. Allah ciptakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi. Silahkan. Kecuali yang diharamkan. Kecuali yang dilarang. Itu dunia. Tapi ibadah sebaliknya. Jangan kerjakan. Kecuali kalau diperintah. Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali yang disuruh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Maka karena sandarannya, dasarnya adalah perintah, Aisyah mengajarkan. Kami dulu juga pernah mengalami haid di masa Nabi. Dan ini dalil yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat. Karena Aisyah istri Nabi. Tidak mungkin suaminya, yaitu Rasulullah SAW, tidak tahu kalau Aisyah tidak mengqadha salat. Pasti tahu. Tapi Nabi tidak menyuruh untuk mengqadha. Qadha salatmu yang ditinggal kemarin. Kalau haid biasanya berapa hari? 7 hari. Berarti berapa salat? Satu hari berapa salat? 5. Dikali 7? 35 salat. 35 salat. 35 salat itu beda-beda. Ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat.
Yang lebih banyak yang 4 rakaat. Karena Isya 4 rakaat, Duhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Maka 3 kali 7, 21. Salat dikali 4 rakaat. Sedangkan 7 kali 2 rakaat dan 7 kali 3 rakaat. Kam dalik. Berapa itu? Ya. Dan itu dalam waktu hanya 2-3 minggu saja. Kenapa 2-3 minggu? Karena nanti setelah itu akan datang haid berikutnya. Ayo. Bagaimana? Alhamdulillah. Agama ini tidak menyusahkan. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad din illa ghalabah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Pasti tidak akan bisa konsekuen. Kembali kepada kitab. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kita lihat syarahnya Al-Mad al-Ijmali yang disebutkan dalam kitab kita. Sa'alat Mu'adah Aisyata anis sabab. Mu'adah rahimahullah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebab. Yang dengan itu syariat menjadikan orang haid mengqadha hari-hari haidnya yang dia berbuka padanya untuk menggantinya di hari lain berpuasa. Wala taqdi salawatiha, tetapi dia orang yang haid justru tidak mengqadha salatnya. Bahkan sebagian mereka di samping mengkiaskan, membandingkan. Setelah dikiaskan, bukankah salat juga ibadah, puasa juga ibadah? Bahkan salat itu lebih tinggi daripada puasa. Sahih? Alaysa bisahih? Tinggi mana salat dengan puasa? Walaupun sama-sama rukun, tetapi salat yang lebih tinggi. Kenapa justru salat enggak diqadha? Kelihatannya alasannya benar, tepat, qiyas. Tetapi kita katakan tidak ada qiyas-qiyasan kalau sudah ada nas. La qiyasa ma'an nas. Ini ucapan para ulama, kaidah penting. La qiyasa ma'an nas. Bahwa qiyas memang ada dalam pembahasan fikih para ulama, para fuqaha. Karena mereka berpegang dengan Quran dan sunnah dan ijma' dan qiyas. Tetapi qiyas ma'a syurutiha. Qiyas dengan syarat-syaratnya. Di samping qiyas dengan syarat maqis wal maqis alaih wa wajhus syabah. Di samping qiyas itu ada syarat-syaratnya, yaitu yang dikiaskan dengannya dan sisi persamaannya. Tetapi ada yang lain, yaitu tidak boleh menentang nas. Nassan sarihan sahihan. Tidak boleh menentang dalil yang sudah sahih sarih. Kalau sudah ada dalil, tidak ada qiyas. Qiyas itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, yusaru ilaihi inda ad-darurah. Saya ulangi, yusaru ilaihi inda ad-darurah. Tidak kita mengarah kepada qiyas kecuali ketika darurat. Kita tidak mengarah kepada qiyas kecuali kalau atau ketika darurat. Kapan daruratnya? Ketika di dalam ayat tidak ada yang langsung mengenai masalah tersebut. Dalam hadis juga tidak ada yang langsung mengarah pada masalah tersebut. Bagaimana ini? Cari ijma juga tidak mendapatkan yang mengarah pada masalah tersebut. Maka para ulama membawa masalah tadi kepada masalah yang mirip. Bahwa masalah ini miripnya dengan apa? Kemudian dikiaskan. Berarti mata yusaru ilal qiyas inda ad-darurah. La yusaru ilal qiyas illa inda ad-darurah. Dan ini ucapan Imam Syafi'i dan para ulama yang lain juga. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Tapi di sini, apakah bisa dikiaskan salat dengan puasa? Puasa diqadha bagi orang yang haid, diganti di hari lain. Kenapa salat kok enggak? Bukankah salat lebih tinggi, lebih mulia? Harusnya diqadha dong. Lebih wajib itu daripada puasa. Jangan main kias-kiasan. Mengapa? Karena sudah ada nas. Nasnya mana?
Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintah untuk mengqadha puasa dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Baik. Berarti barakallahu fikum, masalah mengqadha tidak otomatis ketika sesuatu ibadah dilarang. Ketika suatu ibadah dilarang karena saat-saat tertentu, tidak otomatis wajib mengqadha. Larangan itu hadis sendiri, dalil sendiri, dan mengqadha harus ada dalil lain. Ini juga qawaid atau kaidah yang dibahas oleh para ulama. Di antaranya dalam kitab Ibnu Mulaqqin, Al-I'lam min Qawaid Umdatul Ahkam. Ibnu Mulaqqin menyatakan bahwa perintah dan larangan itu satu perkara. Tetapi untuk mengqadha harus ada dalil lain. Misalnya begini. Orang yang sedang haid tidak boleh berpuasa. Ya sudah, jangan puasa. Perlu diqadha? Belum perlu. Karena belum ada dalil. Sampai ketika ada dalil, hendaklah kalian mengqadha puasa, baru kerjakan qadha puasa di hari lain. Baik. Sedangkan salat, siapa yang haid, para wanita yang haid, jangan salat. Terus nggak ada perintah mengqadha. Ya sudah, jangan diqadha. Sebab larangan tidak otomatis berarti harus diqadha, tidak. Barakallahu fikum. Itu maksudnya Ibnu Mulaqqin dalam kitabnya. Baik, kembali kepada kitab kita. Taisir Al-Allam Syarh Umdatul Ahkam. Ma'ashtirakil ibadataini fil fardiyah. Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, kenapa kok yang ini diqadha, yang itu tidak diqadha, padahal kedua-duanya ishtirak bersama-sama dalam masalah ibadah. Artinya dua-duanya ibadah. Salat ibadah, puasa juga ibadah. Bal dua-duanya fardu. Bal inna salat a'dha minas siyam. Bahkan salat lebih tinggi dari puasa. Kenapa yang ini disuruh diqadha, yang ini kok tidak? Maka dijawab oleh Aisyah, sudah dari sananya begitu. Titik. Itu makna ucapan Aisyah. Kunna nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Kami disuruh untuk mengqadha puasa dan kami tidak disuruh untuk mengqadha salat. Jadi kenapa? Ya karena begitu. Karena yang ini disuruh, yang ini enggak disuruh. Berarti an-nahyu, larangan dan perintah, itu sudah merupakan alasan tersendiri. Tidak perlu bertanya sebab lain. Enggak perlu bertanya, kenapa sih? Kenapa sih? Sebagaimana di dalam kitab kecil Ushulus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Ada poin yang berbunyi, wala yuqalu lima wala kaifa. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa sunnah itu pegang kuat-kuat, kerjakan, dan jangan tanya kenapa. Jangan tanya lima wala kaifa. Jangan tanya kenapa dan bagaimana. Maksudnya mempertanyakan alasannya, kenapa kok disuruh, kenapa enggak disuruh. Ya karena disuruh, dan ini karena tidak disuruh. Selesai. Ya. Enggak usah tanya kenapa. Ya. Barakallahu fikum, masalahnya ada di antara ilat-ilat yang diketahui, ada pula ilat-ilat yang tidak diketahui dan tidak diberitahu. Dan itu hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau diberitahu maka kita tahu, kalau tidak diberitahu maka tidak harus tahu. Tidak harus tahu. Tidak perlu memaksa-maksa mencari-cari kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Seperti pertanyaan, kenapa sehari kok cuma 5 waktu? Kenapa enggak 6 waktu gitu? Atau 7? Bukankah dari mulai Isya sampai subuh itu lama sekali itu berjam-jam? Kok cuma sholatnya 1? Harus tengah-tengah kasih 1 lagi lah paling tidak. Jangan tanya. La yuqalu lima wala kaifa. Sudah dari sananya begitu. Dan itulah yang disebut dengan perkara yang baku atau tauqifiyah. Saya ulangi, tauqifiyah. Sudah begitu dari sananya.
Wa kana 'adamu at-tafriq bainahuma fil qada huwa madhhabul khawarij. Dan ternyata tidak membedakan salat dengan puasa dalam masalah mengqadha itu madhabnya khawarij. Al-mabni 'ala syiddati wal haraj, yang dibangun di atas ekstremitas, dibangun di atas keekstriman. Wal haraj, dibangun di atas sesuatu yang sulit. yakni selalu memberat-beratkan. Itu agamanya khawarij. Faqalat laha Aisyah, maka ketika Aisyah tahu bahwa itu adalah pemahaman khawarij, Aisyah mengingkari. Aharuriyatun anti, apakah engkau haruri? Anti ta'taqidina mithla ma ya'taqidun, apakah engkau meyakini seperti yang diyakini khawarij? Tushaddidina kama yushaddidun, apakah engkau ekstrim seperti mereka? Faqalat, maka berkata Mu'adah, karena sudah kita ketahui bahwa beliau tabi'iyatun thiqah, seorang tabi'iyah yang salihah, abidah, ahli ibadah, yang thiqah terpercaya, maka dia bukan haruri, bukan khawarij. Lastu biharuriyah, dia menjawab, aku bukan haruriyah, walakinni as'al su'ala muta'allim mustarshid. Aku hanya bertanya, pertanyaan seorang yang ingin tahu, pertanyaan seorang yang minta bimbingan, pertanyaan seorang yang tidak tahu ingin tahu. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menjawab, kanal haid yusibuna zamanan Nabi, bahwa haid juga menimpa kami di zaman Nabi. Wa kunna natruku as-shiyam was-shalah, dan kami meninggalkan puasa dan salat ketika haid. Fayamuruna sallallahu alaihi wasallam biqada'is shaum, maka Nabi memerintahkan kami untuk mengqada puasa. Wala ya'muruna biqada'is shalah, tetapi tidak menyuruh kami untuk mengqada salat. Walau kana al-qada'u wajiban, walaupun mengqada itu kalau saja mengqada itu wajib, la amara bihi, tentunya Nabi akan menyuruh. Walam yaskut anhu, dan enggak mungkin akan diam. Aisyah tidak salat ketika haid, tidak mengqada, enggak mungkin Nabi diam. Kalau memang wajib pasti akan disuruh. Tapi kata Aisyah, nyatanya aku enggak disuruh. Dan semua para istri-istrinya tidak disuruh. Faka'annaha taqul, maka seakan-akan Aisyah berkata, kafa bimtithali awamiris syari', cukup taati perintah-perintah syariat. Wal wuquf inda hududih, dan cukup kita berhenti pada apa yang digariskan. Hikmatan wa rusydan, sebagai hikmah dan kelurusan. Itu cukup sebagai hikmah dan sebagai kelurusan. Ikuti saja apa yang disuruh. Kalau disuruh mengqadha, qadha. Kalau tidak disuruh, jangan. Titik. Istafada min hadzal hadithi fawaid. Kita dapatkan dari hadis ini beberapa faedah-faedah. Kita akan baca faedahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.